Oke, kita mulai lagi ya teman-teman para pecinta dan para insan pengadaan di seluruh tanah air. Mohon maaf nih baru bikin postingan lagi ya. Soalnya kemarin sibuk menyelesaikan penelitian ya, menyelesaikan tesis. Alhamdulillah kemarin sudah sidang, sudah lulus walaupun babak belur sama penguji. Tapi ya terima kasih ya atas kontribusinya, terima kasih sudah dibantu terutama bagi yang sudah mengisi survei ya pada terakhir itu survei untuk penelitian ya, dan yang support melalui doa dan sebagainya ya terima kasih, alhamdulillah sangat berguna sekali dan alhamdulillah sudah beres nih. Dan juga kesibukan terakhir ya bantu teman-teman buat menilai angka kredit ya, terutama bagi Madya Indonesia lumayan banyak juga ya, serta bantu-bantu untuk KPU ya, logistik pemilu 2024, dan udah mulai juga ini untuk ibu kota negara baru ya, tendernya ataupun seleksinya sudah mulai banyak, sudah mulai. Tapi alhamdulillah ya sudah, kalau dalam bahasa Sunda mah ataupun bahasa Okemnya sudah bucat pisul lah, sudah selesai semuanya ya. Jadi insya Allah sudah bisa mulai lagi posting-posting terkait pengadaan. Nah kita mulai bos sekalian, teman-teman semuanya. Ini sebetulnya sudah lama ini ingin saya buat, cuman ya baru sekarang ya, daripada mandek terus, daripada muncul terus di pemikiran ya, jadi harus dikeluarkan ya. Ini saya baru bisa keluarkan pada awal ataupun pada akhir bulan Juli ini ya, menjelang awal Agustus. Sebetulnya ini sudah sejak bulan akhir April ya, sejak Mei ya, ataupun awal Mei ya, Mei, Juni, Juli ya, betul udah 3 bulan. Tapi ya mudah-mudahan masih bisa berguna bagi teman-teman semuanya, terutama yang akan ikut pengadaan barang jasa pemerintah ya, yang level 1 seperti biasa ya. Jadi pada intinya ada penyederhanaan ya, ada penyederhanaan bahan ajar, dan tentunya ya penyederhanaan ataupun penurunan tingkat kesulitan dari soal-soal ujian level 1 ya, pengadaan barang jasa pemerintah. Nah ini informasinya dikeluarkan oleh kepala puslat ya, pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan jasa Pak Hardi pada akhir April ya, bahwasannya nah poin-poinnya ini pusat pelatihan SDM ya, pusat SDM PBJ telah melakukan penyederhanaan bahan ajar ya. Nah ini bahan ajarnya bisa lihat linknya di blog ada ya, silahkan ya. Sekarang versinya versi 3.1. Kemudian yang kedua urutan penyampaian juga berubah ya, jadi SCM terakhir ya. Nah, kemudian mulai Mei itu sudah dilakukan perubahan. Nah kita lihat ya, kita lihat. Nah ini dari sisi urutan, kalau bahan ajarnya dulu ya. Kalau bahan ajarnya ini, nah ini ada diskon 50% ini kalau dihitung-hitung dari jumlah halamannya ya. Nah ini kita lihat perubahan bahan ajarnya, kayak supply chain management asalnya 69, sekarang ini hanya menjadi 44 halaman ya kurang lebih ya. Kemudian pengantar pengadaan asalnya 159 menjadi 82, perencanaan 166 menjadi 75, lumayan banyak ya. Kemudian pemilihan 147 halaman jadi 85 halaman, kontrak 181 halaman 62 halaman, swakalola asalnya 80-an, kontrak paling banyak tuh 181 menjadi 62, swakalola 88 menjadi 68 halaman. Ya kurang lebih asalnya 810 halaman menjadi 416 halaman. Nah hitung-hitung 51% ini ya diskonnya ya, lumayan ini ya, 50% ini ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa menambah ataupun mempermudah belajar, dan tentunya kelulusannya bisa bertambah ya. Ya memang sih terakhir sekarang saya lihat sudah mulai meningkat ya. Saya terakhir alhamdulillah sudah bisa 80% ya, yang kelas saya ajar alhamdulillah bisa 80% itu. Kalau dulu bahkan ada yang 0%, aduh aib itu ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Itu satu ya dari penyederhanaan bahan ajar ya, jadi 50% lebih ringkas ya. Kemudian yang kedua dari sisi urutannya, nah ini memang ya bagus juga ini masukan dari para fasilitator. Jadi SCM ini di ujung nih ya, Jadi biasanya SCM di awal ya, kemudian pengantar, kemudian perencanaan. Nah sekarang
SCM di ujung. Jadi pengantar dulu, perencanaan, pemilihan, pengelolaan kontrak, swakalola, nah barulah pengantar SCM. Ya kenapa SCM bagus di ujung? Karena kalau SCM di awal kita jadi belum, kadang terutama bagi yang benar-benar baru ya, belum tahu masalah pengadaan pemerintah, ujung-ujung langsung ke pengadaan swasta ataupun ke supply chain management. Tapi kalau sudah diberikan dulu pengadaan pemerintah kan beberapa modul ya, pengantar, perencanaan, ya, pemilihan, kontrak, so kalau udah 5 modul, nah baru terakhir diperluas lagi SCM itu lebih nyaman nampaknya seperti itu ya. Nah ini contoh jadwalnya pada surat ini juga. Ini surat ini bisa di download di apa PPSDM ini ya, ppsdm.lkpp.go.id silahkan bisa di download. Kemudian ini contoh jadwalnya mulai dari e-learning 30 JP, kemudian luringnya 2 hari ini ya, 9 JP luringnya. Nah ini kalau melalui MOOC ini 36 JP silahkan. Itu apa dari sisi modul ya, sisi modulnya ya, dan sisi jadwalnya. Nah sekarang kita lihat dari soal-soalnya ya. Nah ini juga ada, bisa dilihat di apa di ppsdm.lkpp.go.id juga di berita ya. Silakan dilihat di berita, di laman beritanya kita lihat. Nah masuk ke PPSDM, kok tekan DN, PPSDM, LKPP. Nah ini bisa dilihat di beritanya ya, di scroll aja nih, halaman ketiga baru muncul kalau salah. Berita. Nah, berita di bawah nih. Nah, ini berita nih. Nah, ini lihat berita lainnya. Nah, di sini ya. Kolom berita ya. Oke, kolom berita ini. Nah, lihat berita lainnya. Nanti ya, pada halaman ketiga tuh muncul ya. Betul, silahkan dilihat aja. Nah, sekarang kita lihat di soalnya ya. Nah, soalnya. Nah, komposisi soalnya ya. Nah, ini kita lihat ini juga ada beberapa soal yang tidak dimunculkan, terutama pada data informasi ya. Data informasi itu 0, tapi silakan apabila teman-teman yang sudah mengikuti ujian tolong diinfokan apakah benar seperti ini ya. Nah ini dari pedoman penilaian sertifikasi kompetensi level 1 dikeluarkan 1 Juli 2023, berarti oleh D33 ini ya. Nah ini kita lihat, nah ini manajemen rantai pasok ya, yang di ujung tadi modulnya. Satu soal, memahami keterkaitan PBJP dengan rantai pasok satu soal, penerapan manajemen rantai pasok satu soal, kemudian pengantar ya, pengantar juga ini memahami definisi pengadaan satu soal, ruang lingkup satu soal, tujuan pengadaan 2 soal, kebijakan 2 soal, lumayan ya 2 soal ya, kemudian prinsip pengadaan dan etika 2 soal, aspek hukum 1 soal, pelaku 3, ini lumayan banyak pelaku ya. Kemudian masing-masing 1 soal, UMK KOP ya, PDN, elektronik, SDM dan kelembagaan serta ketentuan pengawasan pengaduan. Nah ini satu soal tapi lumayan juga materi yang terakhir ya. Ada usaha kecil, PDN, berkelanjutan, nah entah yang mana yang muncul ya. Secara elektronik juga 1 soal, SDM 1 soal. Dan juga ada ketentuan pengawasan, pengaduan sanksi, peran hukum 1 soal. Tapi ya dengan modul yang sudah dipangkas lumayan lah ya, sudah bisa tidak terlalu melebar ya. Nah kemudian perencanaan, identifikasi review kebutuhan dan penetapan barang jasa, 3 soal. Kemudian memahami penyusunan spek 2 soal. Nah kemudian memahami tentang penyusunan spek KAK, nah, ini 1 soal tapi 3 bobotnya nih. Wah ini harus hati-hati menyusun spek nih ya. Kemudian HPE, harga perkiraan 2 soal. Kemudian nah memahami tentang penyusunan HPS. Nah ini 2 soal tapi bobotnya 3, jadi 6 nih, lumayan nih HPS. Kalau tadi spek cuma 1, bobotnya 3, HPS ada 2 nih, 3 bobotnya. Kemudian strategi pemaketan, cara pengadaan 3 soal. Perumusan organisasi 3 soal. Nah ini risiko dan data nih, data informasi hilang nih 0 ya. Nah, mohon konfirmasi nih dari teman-teman yang sudah ikut ujian, gimana dong ceritanya nih, apakah benar nggak data informasi udah nggak ada nih, atau yang terbaru ya. Kemudian kita lihat satu lagi pemilihan ya,
review dokumen pengadaan, dokumen persyaratan pengadaan 2 soal. Kemudian penyusunan dokpil dan penjelasan 4 soal, ya ini panjang ceritanya ya. Nah ini nih ada 4 nih. Mampu penyusunan dokpil penjelasan, nah ini 4 soal, bobotnya 3 nih. Ya jadi evaluasi segala macam. Nah, ini lumayan ya, ceritanya emang agak berat, bobotnya juga berat, soalnya 4 lumayan ya. Nah ini sesuai lah, sesuai, ini ceritanya panjang, soalnya lumayan banyak 4 dan bobotnya juga 3 ya. Ini mulai dari dokumen pemilihan ya, di dalamnya kan ada cara prapaskah, cara pemilihan, evaluasinya apa ya, dan sanggahan juga lumayan ini ya. Kemudian memahami tentang penyusunan daftar penyedia. Nah ini 2 soal lumayan lah ya, jangan sampai nggak bisa ya, gampang gitu ya. Negosiasi 2 soal. Kemudian persyaratan khusus 3 soal. Nah ini sama resiko dan data informasi juga 0 ya, tidak ada soalnya ya. Coba tolong konfirmasinya ya teman-teman yang baru ikut ujian. Kemudian kita lihat kontrak. Nah, kontrak ini ada 3 nih ya, yang tentang perumusan kontrak nih ya. Berarti jenis-jenis kontrak harus tahu di sini. Nah, ini juga 3 bobotnya ya. Nah, ini ya sekilas kurang lebih itu ya. Nah, ini juga data informasi di kontrak ya, resiko juga tidak muncul lagi, tidak ada lagi ya. Kemudian ini jenis kompetensi gabungan. Oh, di sini dipindahin ke sini ya. Oh, resikonya ke sini nih. Jenis kompetensi gabungan, resiko perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, jadi resiko ke sini. Cuman 1 soal ya. 1 soal ini ya. Oke, 1 soal. Yang kontrak, nah serah terima 1, ini sebentar lihat dulu nih. Pengendalian ya. Pertanyaan perumusan kontrak 2. Nah, perumusan ini ya biasa tuh yang SPK sama itu ya, sama kwitansi ya. Sama kwitansi itu ya. Jadi ke sini, jadi data informasi hanya 1 soal gabungan nih, dihilangin ke sini nih. Hanya 1 saja. Ya ini saya kalau menjelaskan tentang data informasi dan resiko, saya suruh nyontek aja lah biasanya ya. Nyontek aja, lihat tabelnya langsung. Karena ya dihafalin juga kebanyakan. Muncul 1 soal di sini. Berarti dipindahin ke sini soalnya. Bagus lah, alhamdulillah ya. Itu ya. Kemudian apa lagi nih? Pengadaan secara soal ya. Nah, soal kelola sedikit materinya, jadi lumayan banyak soalnya nih. Rencana persiapan 3, pelaksanaan 3 ya. Kemudian pengawasan 3, resiko 1, data bahan informasi 1. Oh, jadi yang soal kelola terpisah data informasi sama resikonya ya. Kalau yang tadi di awal disatuin. Kemudian kelulusan 65%, nilai 65 dari maksimal 100, masih sama ya. Gitu. Oke, silahkan lihat informasinya di ppsdm.lkpp.go.id ya. Nah, untuk pertanyaan bisa ke email atau ke PIC-nya ini ya, nomornya ini ya. Silahkan. Ya, demikian teman-teman semuanya ya, semoga para pejuang pengadaan, para pencinta pengadaan yang akan ujian level 1 bisa lebih banyak ya lulusnya ya. Bisa lebih banyak lulusnya. Karena sekarang sudah dipermudah dan terbukti memang dalam beberapa sesi terakhir sudah lebih meningkat tingkat kelulusannya ya. Mudah-mudahan sekalian juga yang emang mau berkecimpung dalam dunia pengadaan, yang emang mau belajar menambah ilmu pengadaan ya, bisa lulus, bisa berkah ya, dan bisa menjadi ahli pengadaan yang amanah, yang kredibel ya, profesional ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu ya. Salam bahagia dan salam pengadaan dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.